Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tertia Salsabila dari Program Studi Ekonomi Syariah Institut Parahikmah Indonesia. Saya akan memaparkan Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengetahuan. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yang artinya dalam kelima nilai Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi antara lain Pancasila sebagai intellectual bastion yang dikemukakan oleh Sofyan Effendi. Kedua, Pancasila sebagai common denominator values yang dikemukakan oleh Muladi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi pelajar adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selain itu, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Adapun konsep Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu pernah dikemukakan oleh Prof. Noto Nagoro sebagai mana dikutip oleh Prof. Kusnadi Hajasumantri yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup. Sebagai suatu pangkal sudut pandangan dari objek ilmu pengetahuan juga menjadi objek ilmu pengetahuan atau suatu hal yang diselidiki. Selain itu, pengembangan iptek juga mempengaruhi hal ini. Artinya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pengembangan iptek pada gilirannya bersentuhan dengan nilai-nilai budaya dan agama, sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektif, di pihak lain iptek juga diperlukan untuk mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Kunto Wijoyo dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan menengarai bahwa kebanyakan orang sering mencampur adukan antara kebenaran dan kemajuan, sehingga pandangan seseorang tentang kebenaran terpengaruh oleh kemajuan yang dilihat oleh orang tersebut. Adapun pandangan dari nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu nilai ketuhanan. Ilmu pengetahuan harus tetap terjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia dalam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sistematik dari alam yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukkan secara proporsional bahwa ia bukanlah agama yang berpretensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan dalam ranah private dan ranah komunitas agama masing-masing. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal yang sebagaimana semestinya. A. Memberikan arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Mengembangkan iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia akan rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya diarahkan demi kesejahteraan umum manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia dan rasa nasionalismenya. Pengembangan iptek untuk mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mendasari pengembangan iptek dan secara demokratif, yang artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. Nilai kerakyatan juga mensyaratkan adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Yang terakhir adalah nilai keadilan. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan iptek harus menjadi keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Pengembangan iptek yang berkeadilan harus dapat teraktualisasi dalam pengelolaan kekayaan alam sebagai milik bersama bangsa Indonesia untuk kemakmuran rakyat. Jadi, kesimpulannya ialah Pancasila merupakan suatu kesatuan dari sila-silanya merupakan sumber nilai, kerangka berpikir serta asas moralitas bagi pembangunan iptek di Indonesia. Pengembangan iptek yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah selalu meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat yang lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Mungkin sekian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.